Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar yang kemarin, operasi baris elementer, animasi Gauss-Jordan, substitusi baik, dan SPL homogen atau sistem persamaan linear homogen. Mungkin sebelumnya kita sedikit bahas ya apa namanya soal yang kemarin. Saya share. Oke, nah soal yang pertama. Nah, di sini tentukan persamaan linear berikut ini dan yang mana yang bukan gitu ya. Oke, nomor A bukan karena dia ada akarnya. Dan nomor 2 adalah persamaan linear karena dia memenuhi unsur-unsur linear. Apa namanya, angka pertama X1, X2 tidak 0. Kalau gitu yang ada beberapa ini ya, tinggal bisa lihat. Yang ketiga juga bukan karena ada akarnya juga sama eksponennya. Langsung kedua. Nah, tentukanlah himpunan solusi masing-masing persamaan ya. Yang A. Nah, di sini kalian boleh sampai sini, boleh kalian ganti apa namanya P-nya menjadi huruf, bilang real atau cuma hanya sebagai variabel aja gitu. Nah, di mana mungkin kalau ada beberapa mahasiswa mungkin yang agak kurang lupa mungkin ya, lupa atau memang sebelumnya nggak ada pelajarannya, mungkin biasanya SMK yang nggak ada pelajaran matematika seperti ini. Diketahui adalah 7x min 5y sama dengan 3 gitu. Nah, untuk menentukan himpunan solusi masing-masing kita harus menentukan salah satu ini mau x dulu atau y dulu, terserah mana aja. Nah, kita tentukanlah yang x-nya dulu. X-nya itu apa aja sebenarnya, boleh angka, boleh. Nah, simpelnya kita pakai rumus umum aja gitu, pakai variabel aja supaya kalau pakai angka kan macam-macam ya, bisa 3, 2, 1 pun juga bisa gitu ya. Kita pakai T gitu ya. Nah, diketahui X sama dengan T, kita tentukan X adalah T, di mana berarti 7X min 5Y sama dengan 3. Kita pindahkan aja 7T-nya, sebelah kanan dia tadinya plus, pindah ke kanan jadi min 5Y sama dengan 3 per 7T. Min 7T. Lalu 5-nya pindah nih ke bawah. Nah, maka didapatlah hasilnya nilai dari Y tersebut. Maksudnya himpunan solusinya apa gitu ya. Nah, maka Y adalah 3 min 7T per 5. Cukup sampai sini boleh, atau kalian mau sampai apa namanya, sampai diganti dengan real juga nggak jadi masalah. Dan next-nya yang B. Nah, yang B-nya ada 3x1, 5x2, plus 4x3 sama dengan 7. Nah, sama juga kan. Untuk mendapatkan nilai x1, x2, dan x3, kita harus menentukan dua variabel sebelumnya. Nah, kita contoh di sini kita ambil x2 dan x3. Ataupun kalian menentuin x3, x1 juga nggak jadi masalah gitu ya. Oke, di sini kita tentukan aja x2-nya adalah, nah untuk yang ini kemana kelas juga dia nanya x2 ini sama dengan r tuh apa harus r atau s atau t gitu ya. Ini bebas ya, hurufnya apa aja. Oke, itu bebas, diketahui itu bebas karena sembarang ya. Nggak harus apa namanya, nggak harus r, nggak harus t, kalian bebas bisa pakai yang lainnya juga gitu. Nah, di sini saya contohkan x2 sama dengan r dan x3 sama dengan t. Nah, didapatkanlah himpunan solusi untuk x1 apa? Oh, nggak masukin aja. Berarti ini tinggal pindah aja dari apa namanya, min 5-nya jadi plus 5, plus 4-nya jadi minus.
min 4x. Nah, ini sisa tiganya kemana? Tiganya kalau di bawah atau jadi per 3 seperti itu. Selanjutnya tentukan sistem persamaan linear bersesuaian dengan matriks terbesar berikut. Nah, juga simpel, mudah. Matriks ini berapakah jadi himpunan bersesuaiannya gitu, persamaan linear yang bersesuaiannya. Nah, tidak didapatkan kalau 2 0 sama dengan 0 berarti 2x1 sama dengan 0. Nah, di sini 3x1 min 4x2 sama dengan 0. Dan di sini x2 sama dengan 1. Mungkin ada yang nanya juga, maksudnya ini dibuat apa ya? Ada yang tanya, apakah dia perlu dilakukan operasi boros elementer? Nggak perlu, cukup hanya di ini aja, dikembalikan ke persamaan linear yang bersesuaian, itu aja. Begitu juga yang B juga sama, ini agak sedikit lebih panjang. Diketahui adalah sebuah matriks yang diperbesar 30 min 2, min 25, 71, 4 min 3, dan 0 min 2, 1, 7. Nah, kita ubah menjadi persamaan linearnya adalah 3x1 min 2x3 sama dengan 5, 7x1 plus x2 plus 4x3 sama dengan min 3, dan 2x2 plus x3 sama dengan 7. Kurang lebih seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya? Mungkin yang kurang paham? Oke, kayaknya sudah paham semua. Saya mau nanya, Pak. Oke, iya. Soal yang nomor 3 itu, Pak, ke bawah lihat dulu, Pak. Oh, iya, sorry. Itu kenapa ada plus X2-nya plus 4X-nya? Oh, jadi gini. Kenapa sih dia ada plusnya gitu ya? Karena setiap nilai yang maksudnya gini, kalau plus itu kamu jelas nggak dengar suara saya? Oke, ada Jelas, Pak. Oh iya, mungkin dari yang lain sekali. Mungkin bisa di-mute dulu yang lain. Jadi gini, plus ini dapat dari mana gitu ya? Kenapa ada plusnya di sini? Nah, kenapa ada plusnya di sini? Karena letaknya. Jadi gini, kalau seandainya plus itu sebenarnya nggak perlu ditulis gitu. Tapi ketika dia menjadi bilangan linear, bersama linear, dia harus ditulis plusnya. Karena sebenarnya adalah matriks yang diubah menjadi persamaan linear ketika tidak ada nilainya, itu adalah plus. Ketika dia minus, baru dikasih minusnya. Seperti itu. Seperti itu aja sih. Memang secara itu juga di sana. Secara rumusnya, ya. Maaf, Pak. Mau tanya, kalau itu yang nomor 3, saya ubah jadi kayak X, Y, Z gitu. Jadi beruntut gitu, boleh apa enggak? Apa harus X, X, X gitu? Yang nomor 3 itu yang yang ini ya, yang A ya. Sebenarnya kalau misalnya jadi XY, X, Y, Z, nggak apa-apa X, Y, Z. Oke, kok nggak jadi masalah. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Pak mau tanya soal nomor 1, Pak. Iya. Yang 1A. Oke. Nah, itu yang di bagian min akar 4 itu kan, Pak, nggak bisa disederhanakan apa akarnya. Jadi min 2 terus dipindahkan ke ruas kanan. Oh, jadi gini. Sebenarnya pada soal pertama ini di sini saya menguji kalian manakah yang disebut persamaan linear dan mana yang bukan gitu. Jadi bukan harus. Jadi ini persamaan sebenarnya memang bukan persamaan linear. Jadi walaupun kamu operasikan ya nggak akan bisa menjadi persamaan linear gitu. Jadi akan tetap bukan persamaan linear. Dan persamaan kenapa? Karena balik lagi ke syarat dari kalau kamu melihat materinya di awal, persamaan
Bersama linear itu apa sih? Ada apa 3 ya? Jika kalian apa namanya jika kalian lihat persamaan linear itu mempunyai 3 tadi, saya nggak lupa. Mempunyai 2, sorry 3, benar 3, persamaan linear menjadi 3. 1, tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabelnya. Seluruh variabel adalah yang nah, kita mau lihat di sini ada persamaan linear mempunyai 3. Syaratnya adalah persamaan linear tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Makanya di sini kan ini ada contoh nih. Inilah persamaan linear dan mana yang bukan gitu kan. Dan ini yang bukannya. Persamaan linear tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Seluruh variabel yang ada hanya dalam bentuk angka pertama. Jadi nggak boleh ada pangkatnya, nggak boleh ada apa integralnya. Dan walaupun nanti karena akan menjadi integral juga gitu, tapi dalam bentuk matriksnya gitu ya. Bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi seperti trigonometri, log dan eksponensial gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya yang soal tadi yang apa namanya nomor 1 itu menguji kalian manakah yang kesamaan dan mana yang bukan dari syarat yang telah kita pelajari seperti itu. Oke, jelas. Kita akan masuk materi sedikit agak banyak hitung-hitungan. Saya berusaha untuk mengurangi hitung-hitungan, tapi ternyata memang banyak. Mengurangi kita ambil yang simple-simple, nggak terlalu ini saya juga apa namanya supaya kalian nggak terlalu takut dengan mata kuliah ini gitu. Nggak terlalu susah lah. Udah kerja mata kuliah matematika susah. Oke, langsung ke materi saja. Bisa. Sekarang kita nah, mungkin kalian sudah lihat apa namanya PowerPoint saya. Nah, di sini kita akan pilih baris elementer. Jadi subjudulnya operasi baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan, substitusi balik, dan SPL homogen. Nah, sebenarnya kalau dari sini intinya adalah di baris elementer gitu ya. Jika kalian paham pada baris elementer, maka akan akan paham eliminasi Gauss-Jordan-nya, substitusi baliknya, dan SPL homogennya gitu ya. Karena intinya ketika kalian paham baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan itu juga intinya adalah epsilon baris dan baris reduksi. Bahas substitusi balik juga sama, akan melakukan baris elementer dulu, baru diubah matriks yang ada ke persamaan linear kayak tadi itu yang soal pertama, soal yang ketiga yang dimana ada matriks itu diubah persamaan linear, nah baru ditentukan ininya X1, X2, X3-nya. Lalu kemudian ada skala homogen yang dimana skala homogen ini sistem persamaan linear yang konstantanya adalah 0 semua. Itu aja. Oke, masuk. Nah, saya kan udah bahas kemarin ya, untuk baris operasi elementer, kalian bisa latihan. Ini langkahnya banyak, silahkan dicoba-coba di rumah. Karena ketika kita ujian, ya saya kan ngambil soal-soal yang pernah saya kasih gitu ya. Entah soal dari contoh soal yang saya kasih, karena contohnya juga banyak. Gitu.
ataupun soal-soal yang latihan yang saya kasih juga. Oke, untuk melakukan operasi baris elementer, ini memiliki 3 cara langkahnya. 1, kalian boleh mengalihkan persamaan dengan kuasa tetap 0. Kuasa tetap 0 itu kayak 2, min 3, itu boleh. Menukar posisi 2 persamaan, ditukar ke atas ke bawah ke atas juga boleh. Ketika di sini ya, di awal. Biasanya menukar posisi itu di langkah di awal begitu. Menukar posisi itu biasa di langkah di awal. 3, menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain. Menambahkan kelipatan. Contohnya menambahkan seperti ini. Dua baris pertama ditambah baris kedua untuk mencari persamaan di baris kedua, letakkan di baris kedua. Seperti ini. Oke, di contoh soal ini diketahui adalah sebuah matriks, sebuah persamaan linear yang diperbesar. Persamaannya di matriks yang diperbesar menjadi 11, 29, 24, min 3, 24, min 3. Oke, lihat ya. Nah, diketahui matriks yang diperbesar 11, 29, 24, 24, min 3, 1, dan 3, min 5 sama dengan 0. Nah, di langkah awalnya, bagaimanakah menentukan melakukan operasi elementer gitu kan. Nah, di sini pada tahap ini adalah kita kalikan min 2B1 ditambah B2 ditaruh di baris kedua. Kenapa sih yang langsung ke baris kedua gitu, nggak baris pertama dulu yang dilakukan? Karena apa? Karena baris pertama sudah ada angka satunya. Jadi setiap baris ini kita mencari angka satu utamanya dulu. Ketika satu utamanya sudah ada, maka langkah selanjutnya dia baris keduanya. Seperti itu. Hanya lanjutlah di baris kedua. Nah, ketika min 2 baris pertama ditambah baris kedua ditaruh di baris kedua, maka didapat adalah matriksnya 1, 1, 2, 9 tetap 0, 2, min 7, min 17, dan 3, 6 sama ya, perlu di ini. Selanjutnya adalah baris tiganya. Baris tiganya adalah min 3 baris pertama ditambah baris 3 letakkan di baris ketiga 0, 3, min 11, min 27. Selanjutnya, ketika 0-nya sudah ada, sudah ini semua, sudah sudah 0 semua di sini bawah, baris kedua pun sudah ada maaf dari ini agak saya lupa ngasih. Nah, jadi yang di sini dari yang kalau misalnya yang baris yang dikali setengah ini, setengah baris kedua di matriks sebelumnya, maka didapatkan dihasilkan. Nah, sekarang adalah langkah kedua adalah bagaimana mencari satu utama di baris kedua. Baris kedua adalah di sini. Nah, gimana caranya 2 ini menjadi 1 gitu ya. Maka dikalilah setengah. Dikali setengah kali 2, setengah kali min 7, setengah kali min 17. Maka didapat hasilnya 1, min 7/2, min 17/2. Itu. Selanjutnya lagi baris ketiganya, min 3 baris kedua ditambah baris ketiga ditambah min baris 3. Kali dapat seperti ini. 1129, 01, min 7/2, min 17/2, 00, min setengah, dan 3/2. Selanjutnya
Nah, untuk apa namanya? Untuk mencari baris ketiga, gitu ya. Min baris kedua, tetapkan baris ketiga, maka dapat 001, 3. Gitu. Nah, ketika kalian sampai di sini, ini sudah tahap echelon baris atau eliminasi Gauss, gitu ya. Bentuk ini adalah bentuk SMS eliminasi Gauss. Nah, bentuk apa yang menjadi perbedaan, gitu ya. Yang perbedaan adalah di sini, adalah yang disebut echelon baris. Ketika dia masih bentuknya belum 0, dia menjadi echelon baris. Dan ketika dia dilanjutkan lagi operasinya, nih. Lagi satu baris kedua ditambah baris pertama hasil dapat 10 11/2 sama 35/2 itu. Selanjutnya min 11/2 B3 ditambah B1 pada baris pertama dengan baris pertama kali dapat 101. Selanjutnya baru nih baris kedua lagi, di mana 7/2 ini dibuat menjadi 0 adalah 7/2 pada baris ketiga ditambah baris kedua ditambah baris kedua, maka dapat seperti ini. Maka didapatkan X1-nya adalah 1, pada di sini X1 adalah 1, X2 adalah 2, dan X3 adalah 3. Atau misalkan kalian juga boleh X1 ada 1, Y adalah 2, Z adalah 3, juga tidak masalah. Gitu. Oke. Next-nya. Nah, makanya sekarang eliminasi Gauss-Jordan. Dari operasi-operasi baris elemen dilakukan, ketika operasi baris elemen dilakukan, maka akan dapatlah hasil bentuk echelon baris atau disebut Gauss, dan echelon baris reduksi disebut Gauss-Jordan. Yang bikin bedanya apa adalah seperti ini. Kalau yang ini adalah eliminasi Gauss-Jordan karena sudah ada 0 di sini. Ketika 0-nya belum berbentuk 0 di sini, maka dia disebut eliminasi Gauss. Nah, dia mempunyai sifat berapa nih? Ada 3 untuk yang Gauss, dan ataupun echelon barisnya memiliki ataupun Gauss-Jordan memiliki 4. Nah, sifatnya apa? Jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan 0 pertama. Jika dalam satu baris ini tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka pada nomor 1 pertama itu disebutnya adalah 1 utama. Nah, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris akan dikelompokkan bersama pada bagian atas paling bawah. Nanti jika kalian menemukan di contohnya, menemukan jika dalam satu baris 0 semua nih, misalkan barisnya awalnya ketika kalian operasikan baris elementer itu dari operasi tersebut menghasilkan baris ketiga itu 0. Nah, ini 0 itu harus diturunkan ke bawah karena baris ketiganya masih ada bilangannya gitu, belum 0. Terus ketiga, jika terdapat 2 barisan berurutan yang tidak seluruhnya terjadi 0, maka 1 utama pada baris yang lebih rendah terdapat kolom yang lebih kanan dari 1 utama pada baris yang lebih tinggi. Nah, di sini jika misalkan 1 I utama telah didapat, nah ketika untuk menentukan 1 utama yang selanjutnya, maka 1 utama tersebut harus lebih ke kanan. Tekanannya ini apakah harus seperti ini, cuma 1 ataupun langsung ke sini pun nggak jadi masalah sebenarnya. Kalian bisa tergantung dari hasilnya, karena ketika melakukan operasi itu tergantung dari hasil perhitungannya. Kalau di contoh kalian ketika ada beberapa soal, mungkin si satunya ini nggak bertepatan di bawah sini, atau mungkin di sini, seperti itu. Nah, untuk echelon barisnya sama seperti baris reduksinya, sama seperti echelon baris, hanya ada penambahan 1, yaitu setiap kolom yang memiliki 1 utama memiliki 0 pada tempat yang lainnya. Gitu. Jadi ketika setiap kolom memiliki 1 utama
pertama dia memiliki 0 pada tempat lainnya. Kalau menurut tafsiran saya adalah 0 lainnya adalah si satu ini ada mempunyai 0 di atas dan mempunyai 0 di bawah, si cirinya. Atau seperti ini. Maksudnya si cirinya adalah satunya tersebut ketika step pertama dia ada 0 di bawah, ketika di tengah dia ada 0 di bawah, ketika satunya di bawah otomatis di atasnya 0. Seperti itu. Next. Nah, contoh eselon baris reduksi dan eselon baris. Nah, di sini berikut bentuk-bentuk eselon baris reduksi dan ini eselon barisnya. Nah, di sini kan terlihat kan bentuknya tidak jelas ya. Eselon baris ini bentuknya unik. Kenapa bisa 0 juga? Nah, hasil adalah hasil gimana ketika kalian melakukan baris elementer maka bisa dapatkan hasil 0 bisa. Gitu. Jadi bisa dibilang ya tidak ada gitu ya. Dan ketika kalian misalkan kayak contoh ini, kenapa ini bisa dibilang termasuk eselon baris reduksi gitu ya. Sesuai dengan sifat-sifatnya adalah mempunyai 4 syarat sebelumnya. Jika satu baris minta 0 maka baris bilangan 0 satu pertama maka disebut I utama. Dan jika baris seluruhnya terdiri 0, maka baris yang bersamaan selanjutnya akan diletakkan di paling bawah. Ini dari paling bawah. Ini bisa dibilang ketika melakukan pengoperasian dia 0 mungkin di baris kedua, tapi karena 0 semua perlu dilakukan baris dikelompokkan ke bawah semua. Dan selanjutnya, nah di sini juga ada nih kenapa si satunya itu nggak di sini gitu, nggak di bawah -2, tapi satunya itu di bawah 0 gitu ya. Ini adalah hasil seperti ini dikarenakan yang memang dikarenakan dari hasil dari operasi baris elementernya. Kita nggak bisa, maksudnya kalau memang toh hasilnya di sini 0, ya kalau memang bisa dibuat satu ketika pada baris tersebut nggak jadi masalah, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak jadi masalah juga, seperti itu. Intinya ketika satu itu nggak boleh di bawah sini, tapi harus di samping, harus lebih ke kanan. Nggak boleh ke kiri juga nggak boleh, harus ke kanan. Maka dapatkanlah hasil produksi seperti ini. Nah, bentuk eselon baris gimana? Nah, sebenarnya sih ya simpel sih. Paling gampang dengan eselon baris seperti ini, masih angka semua nih, masih ada angkanya. Oh iya, jangan terkait sama ini adalah konstantanya ya, yang B-nya kalau kalian ingat rumusnya, yang X X1, X2, X3 gitu, dan Xn ada sama dengannya. Dan ini yang kalian lihat adalah yang sebelum di baris terakhir ini sebelah sini. Nah, juga dilihat adalah ini. Nah, ini adalah bilangan untuk eselon baris. Ini bentuk sebagai reduksi. Nah, sisi tambahnya adalah eselon baris memiliki 0 di bawah di setiap satu I utama. Barisnya memiliki 0 pada I utamanya. Nah, di bawahnya ini I utama dan 0-nya, I utama dan 0-nya, I utama dan 0. Tapi kalau eselon baris reduksi memiliki 0 di atas dan di bawah. Nah, kenapa ini? Ini di bawah punya 0. Seperti itu. Dan ini juga ada yang 0 semua juga ada. Tergantung dari pengoperasiannya. Next-nya, contoh mencari solusi pada matriks yang telah tereduksi. Bagaimanakah mencari nilai X1, X2, X3, atau kalian bisa menyebutnya Y, X, Z juga boleh, nggak apa-apa. Maka didapat didapat untuk penyelesaian A, X1-nya adalah sama dengan 5. Ini mudah karena memang ideal ya, reduksinya ideal. Jadi seperti ini. Tidak ada variabel bebasnya. X2 yang min 2, X3-nya adalah 4. Selanjutnya yang B, penyelesaian yang B-nya. Nah, dari matriks yang ada,
ada variabel bebas, kita perlu tentukan dulu nih si variabel bebas ini himpunannya apa gitu. Nah, contoh pertama adalah kita tentukan dulu X1, X2, X3-nya. Diketahui X1, X2, X3-nya secara umum adalah min 1, min 4, X4, dan X2-nya 6, min 2, X4, X3-nya 2, min 3, X2. Selanjutnya ini ada, maaf nih, ini perlu diganti X4. Nah, setelah ini, maka ditentukanlah variabel bebas X4 itu seperti apa. Misalkan nilai X4 itu sebenarnya kasih T, ataupun yang lainnya misalnya S juga boleh. Maka didapatlah hasilnya. Ketika X4-nya adalah T, berarti tinggal dimasukkan saja X4-nya. Berarti min 1, min 4T, X2, 6, 2T, X3 adalah 2, min 3T. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang C. C. Nah, yang C ini, kalau kalian lihat soal selanjutnya adalah dia ada baris di akhirnya itu adalah 0 semua ya. Nah, ketika baris 0 semua tidak dimasukkan, karena tidak ada batasan solusinya, maka dihilangkan. Dan didapatlah pada variabel utama dalam bentuk bebasnya, karena dia kenapa bebas, karena dia masih memiliki variabel bebas itu adalah X5 dan X2. Maka diketahui X1-nya adalah min 2, tinggal dioperasi dipindahkan saja ke belakang. X1-nya adalah min 2, min 6 X2, min 1 X5. Ini juga sama, pindahkannya ke sini. Jadi X2-nya adalah 1 min X2, min 3 X5, dan X3-nya adalah 2 min 5 X5. Nah, di sini karena kita dapat menetapkan nilai sembarang untuk T X5 dan nilai sembarang X5 X2, maka dapatlah solusinya adalah X1 min 2 min 6S, min 4T, dan X4 adalah 2 min 5T, dan X3 adalah 1 min 3T. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Jelas ya? Ya, oke. Selanjutnya, metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini, apa bedanya metode eliminasi sama operasi baris elementer gitu ya? Kalau caranya sama, langkah-langkahnya sama. Ditukarkan, boleh ditukarkan baris pertama, baris kedua, atau ditukarkan dari baris ketiga ke pertama juga boleh. Lalu dikalikan, ditambahkan, dilipat, itu juga dikalikan, ditambahkan dengan baris yang lain, itu juga boleh sama. Cuman beda langkah urutannya aja. Kalau misalkan kalian pada baris elementer, mereka fokusnya adalah ketika satu utama telah didapat, dia ke bawah. Dia fokusnya ke bawah. Tapi kalau yang ini fokusnya ke samping, urutnya ke bawah, baris elementer ke bawah. Kalau metode eliminasi ke samping. Kalau mau pakai mana, setelah sama aja hasilnya. Sama aja. Oke, dan next. Nah, di sini diketahui metode perbesar sebagai berikut. Ada 00 min 2, 07, 12, 24 min 10, 6, 12, 8, 24 min 5, 6, min 5, dan 1. Di sinilah termasuk yang dimana ada contoh soal yang dimana menukar baris pertama dengan baris yang kedua. Kenapa nggak baris yang ketiga aja sih? Sama aja sebenarnya terserah sih. Intinya adalah ketika dia menjadi 0 seperti ini, karena kita nggak bisa menentukan I utamanya ini terlalu jauh nih, karena tidak akan bisa menyelesaikan yang di bawah-bawahnya gitu ya. Kalau misalkan 0 sudah dulu di atas gitu, otomatis I utamanya ada di sini. Ketika untuk mendapatkan 0 di bawah itu akan lebih sulit. Gitu. Jadi kita tukar ke atas untuk mempermudah. Yang baris satu dan baris kedua ditukarkan, didapatkanlah matriks seperti ini. Nah, barulah
menentukan I utama untuk baris pertamanya karena belum ada satu utama, maaf. Nah, dilakukanlah min setengah dikali baris pertama. Didapat hasilnya setengah kali 2, 1, setengah kali 4, 2, setengah kali 10 adalah min 5, setengah kali 2 adalah, setengah dikali 6 adalah 3, setengah dikali 12 adalah 6, setengah dikali 28 adalah 14. Nah, setelah itu langkah ketiganya. Nah, saya bilang tadi kan ketika ini tidak dapat, walaupun belum dapat baris, belum mendapatkan apa namanya utamanya, dia langsung ke bawah lagi. Sudah fokus ke samping dulu. Nah, seperti itu. Ataupun sama sih, saya bilang sama. Eliminasi dengan eliminasi dengan urutannya jadi seperti. Nah, lalu langkah ketiga. Langkah 3 diperhatikan baris ketiganya. Min 2 baris pertama ditambah baris ketiga sama dengan diletakkan baris ketiga, didapatlah seperti ini. Nah, baru tentukanlah I utama dari baris kedua. Sini. Setelah baris pertama lakukan operasi untuk menentukan I utama. Oke, ditutup I utama ini dapat dikali min setengah menjadi 1, 0. Sorry, ini harusnya minus. Ini 7 per 2, 6. Karena ada minus saya lupa apa. Oke. Next-nya. Selanjutnya, ketika ini didapat, I utama telah didapat, langsung lakukan baris ketiganya. Itu min 5B2 ditambah B3, baris ketiga, didapatlah hasil matriks 0, 0, 0, min setengah 1. Nah, selanjutnya dari sini, setelah baris kedua sudah didapat I utama, maka ditutuplah baris kedua. Untuk mempermudah aja sebenarnya. Nah, tentukanlah I utama di baris ketiga. Nah, dikali 2, 1, dan 2. Nah, di sini disebut baris etalon baris. Ya, saya bilang etalon baris itu ciri-cirinya kayak gimana. Ya, seperti ini ya, baris. Misalnya dari sini. Yang belum. Dari situ. Inilah dibentuk etalon baris. Ketika di atasnya sudah ada 0 ya, jadi baris reduksi nanti. Nah, akan didapat kali 3 per 2 kali 1 minusnya minus, maaf ya, saya lupa ngasih. Langkah ke-8 adalah 7 per 2 kali baris ketiga ditambah baris kedua. Maka dapatkanlah hasil seperti ini. Matriksnya 1, 2, min 5, 3, 6, 14, 01, 001, 000, 2. Dan langkah terakhir, dua langkah terakhir adalah min 6 baris ketiga ditambah baris pertama. Datakan di baris pertama ini kurang. Maka didapatkan hasil min 5, 3, 02. Nah, selanjutnya baru dilakukanlah min 5 baris kedua ditambah baris pertama ditambah baris pertama. Maka didapat hasilnya adalah 1, 2, 0, 3, 01. Seperti itu. Jadi gini, ketika satu utama telah didapatkan di sini, dan satu utama telah didapatkan di sini, nah, otomatis kita harus membuat dia punya 0 di atasnya. Seperti itu. Oke. Ini juga sama. Ini contoh aja, operasi baris elementer juga.
cuman kasih sekalian soal dan di banyak contoh juga metode eliminasi Gauss-Jordan di mana caranya sama, ini juga sama. Contohnya sama, yang saya highlight adalah hanya yang saya hanya highlight karena kurang, maaf ya, saya lupa masukin tadi di luarnya. Yang saya highlight ada hanya di sini aja sih, yang di di sini ya. Ini adalah eliminasi Gauss. Nanti kalau kita jadi 0, 0, 0, jadi Gauss-Jordan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke, nah substitusi balik. Nah, substitusi balik adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu matriks dalam bentuk baris, dalam bentuk eselon baris. Gitu. Jadi ketika kalian menemukan kalian bisa untuk menentukan nilai X1, X2 dan X3 atau I utamanya telah ditentukan, ditentukan himpunan solusinya, kalian bisa melakukan eliminasi Gauss-Jordan sampai akhir, atau kalian juga bisa menggunakan substitusi balik. Jadi hanya menggunakan eliminasi Gauss lalu dilakukan substitusi balik untuk mendapatkan himpunan solusinya. Nah, jika kita lihat bentuk eselon baris dari matriks yang luar besar adalah ini. Nah, ini eselon baris ya. Saya bilang ini barisnya. Nah, langkah pertama ini ubah persangka persesuaian X1 dan X2 min 2, X3 plus X5 sama dengan 0. Itu juga maaf salah, saya tulis 1. Dan 3 X2 min 2 X4 dan 3 X6 sama dengan 1 di sini. Dan X6 adalah sepertiga. 0-nya nggak dimasukin karena sebelumnya kata tinggal nggak perlu dilakukan. Nah, jika didapat X6 adalah sepertiga. Nah, langkahnya itu lakukan substitusi berturut dari atas ke bawah. Kita lakukan nih substitusi berturut dimasukkan aja gitu. X6-nya berapa nih gitu kan. Ketika X6 dimasukkan ke sini ke X3 berarti dia sepertiga dikali 3 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka adalah X3-nya adalah 2X4. Seperti itu. Kalau datalah X3-nya 2X4 dan X1-nya belum. Nah, setelah baru ini ketika X3 didapat, baru dimasukkan X3-nya ke sini. Ini kan ada X3 di sini ya. Nah, dimasukkan 2X4-nya di sini. 2X4 di sini berarti adalah 2 dikali min 2X4. Dapatkan hasilnya X1-nya adalah min 3 min X2 min 4X4 min 2X5. Nah, ketika ini sudah ditentukan X1, X3, dan X6 ya, masih ada variabel bebasnya kan seperti sebelumnya ya. Variabel bebasnya ada X5, ada X4, sama X2. Nah, tinggal kita tentukan saja. Kalian bisa tentukan dengan variabel sembarang, mau pakai ST, XYZ juga nggak jadi masalah. Karena nggak perlu sampai kita ganti dengan kotak variabel gitu ya, terus hanya dengan variabel aja, karena untuk hasil tersebut menjadi tetap tinggal kalau kalian ada yang kasih angkanya 1, 2, 3, kembali sama 3, 4, 5 gitu ya. Jadi cukup hanya sampai solusi rumus umumnya. Oke, next-nya linear homogen. Nah, linear homogen. Nah, tiap bilangan 0 yang membentuk persamaan 0x1, 0x2, dan x3 sama 0 yang berarti tidak ada batasan.
sistem persamaan linear homogen adalah konsisten karena semua sistem gini. Dan sistem persamaan linear diketahui bentuknya adalah A1X1 ditambah A12 X2 dan selanjutnya di A1N dan Xn adalah sama dengan 0. Jadi kalau persamaan linear homogen adalah jika kalian menemukan contohnya soalnya jadi X1 2X1 4X2 dan 3X2 adalah sama dengan 0. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang membuat beda apa? Di belakang adalah 0 semua di sini yang membuat sistem linear homogen. Seperti itu. Dan pada sistem linear homogen hanya ada dua solusi. Satu solusi trivial dan solusi non-trivial. Jika non-trivial tidak ditemukan, berarti otomatis dia non-trivial. Oke, selanjutnya. Nah, pada kasus khusus di mana terdapat sistem linear homogen terjadi dua persamaan dengan dua faktor yang tidak diketahui, misalnya seperti ini, sama A1X min X plus B1Y tetap harus ada 0 di belakang. Dan ada A1 dan B1 bukan A1 dan B2 itu bukanlah 0. Nah, contohnya ada sebuah sama linear matriks yang dipakai besar, maka didapat seperti ini 2 min 2 1 0 1 dan 1 min 1 min 1 2 min 3 1 seperti ini. Tentukanlah simpulan solusinya. Nah, selanjutnya baris elemen yang kita lakukan didapatlah hasilnya seperti ini. Jadi nggak perlu dijelaskan detail karena caranya sama. Kalian bisa tukar atau kali, nanti nggak perlu ditukar. Ini cuma tukar dari satu ke atas kali lebih mudah. Untuk ke atas baru dilakukan untuk baris keduanya. Seperti itu. Jika menurut baris tersebut bentuknya selalu maka diperoleh ya 110001010101010 dan 00 ini paling bawah. Bersama selesainya adalah X1 ditambah X2 tambah X5 sama dengan 0 dan X3 tambah X5 dan X4 sama dengan 0. Di sini I utama atau diketahui adalah variabel bukan variabel bebas ya. Variabel utama adalah X1, X3 dan X4. Variabel X2 dan X5. Next-nya seperti ini. Tinggal dipindahin aja seperti kayak cara sebelumnya X1 diketahui berapa di sini. Maka didapat solusinya adalah jika X4-nya ada 0 dan X5-nya sama dengan P, S5 sama dengan S. Nah, satu ini diketahui 1 min S dan min P. Kita cara sebelumnya. Ya. Ada yang mau ditanya? Pusing apa gimana? Lumayan Pak, lumayan. Oh iya, sama ya. Saya lupa ngasih tahu buku referensi. Kalau kalian minat beli bukunya lumayan. Punyanya Anton. Kalian bisa lihat muka saya nggak sih? Apa lihat ini doang? Lihat ini saya aja. PowerPoint-nya. Bisa Pak, bisa. Oke, di sini ada bukunya namanya Anton Flores. Algebra linear elementer versi edisi ke-8 jadi 1 sih. Ini buku yang saya pakai kalau kalian mau beli bukunya. Jujur sih saya selama mahasiswa nggak pernah beli buku ya. Kalau mau beli buku itu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi buat referensi buat ini buat menjadi masalah. Harganya juga lumayan. Kalian beli yang bekas aja kalau ada. Karena isinya juga sama gitu. Karena kan beberapa orang beli pakai udah makan pakai lagi jual biasanya lebih murah lah. Harganya Ya, berapa? Harganya yang barunya 380 sekian. Yang barunya. Kalau yang second-nya lebih murah, harusnya antara mungkin macam-macam lah. Sekarang bisa cari mungkin Tokopedia atau Bukalapak. Nah, jadi nggak ini apa namanya, bukan Tokopedia, Bukalapak kayak e-commerce kan mereka biasanya
dijual. Kurang lebih harganya kurang lebih segitu sih. Ada yang lebih murah lagi juga ada seperti itu. Ya mungkin bisa puluhan ribu kalau yang secondnya sih. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Iya tadi siapa yang nanya? Jelas ya? Oke. Jika jelas, seperti biasa ada soalnya, ada tugasnya. Kalian, oh ya, saya mau tanya nih. Kalian lebih suka nerima tugas dari saya atau saya kasih tugas presentasi ya? Jadi nggak ada tugas lagi gitu. Lebih suka mana? Saya buat kelompok untuk materi selanjutnya, kalian jelaskan, kalian presentasi, dan apa namanya, dan tugas tersebut adalah dibuat tugas aja. Kayaknya tugas Tugas aja, individu Pak. aja dah, Pak. Tugas aja, Pak. Tugas Tugas aja Pak, individu ini aja, aja Pak. Pak. Pokoknya ini aja Pak. Kayak apa gini ya, saya presentasi terus sekarang jadi tugas saya gitu aja. Iya. Soalnya Atau- kalau tugas kelompok agak sulit, Pak. Oke, Saat ya nggak apa-apa. ini kecuali tatap muka kita bisa, Pak. Iya betul. Oke, nggak apa-apa, Bang Albert. Saya cuma kasih masukan aja. Mungkin ada yang beberapa orang, ya tergantung kelas aja sih sebenarnya. Kalau emang sukanya ini nggak apa-apa juga, jadi jadi masalah. Baik. Mungkin ada orang yang jadi mikirnya ya udah berarti dia cuma ngerjain sekali doang gitu ya tugasnya. Dia selanjutnya sama satu semester nggak ngerjain tugas lagi karena sampai UAS dia nggak hanya presentasi aja itu aja. Oke, selanjutnya saya exit dulu. Search dulu. Soalnya adalah kondisi setting. Saya buka dulu. Close dulu. Saya share dulu soalnya. Ini soalnya, ini materinya. Jadi materinya sebenarnya tetap satu file karena saya buat bahan aja selalu, maksudnya saya nggak, karena apa ya, ini pertama kali saya ngajar gitu ya. Jadi bahan ajarnya saya buat sendiri ya, tiap minggu terupdate gitu. Jadi filenya sama, isinya aja yang nambah gitu. Mungkin untuk next semesternya udah ada bahan ajarnya, dia nggak perlu buat lagi. Oke. Nah, soalnya kita buka, saya kasih penjelasan sedikit supaya nggak salah paham sama soalnya. Karena bentuknya ya bentuknya seperti itu ya. Maksudnya ada yang mungkin apa pengerjaan apa, padahal enggak. Pikirannya susah padahal lebih mudah. Gitu. Kedua. Share. Oh ini. Telegram. Saya nggak ada di grup kalian Telegramnya, makanya saya nggak bisa. Mungkin yang mahasiswa mungkin dari teman-teman yang bisa kirim ke ini ke Telegramnya. Saya nggak ada di grupnya soalnya. Nah di sini satu, pada setiap bagian tentukanlah apakah pada matriks berada dalam bentuk echelon baris, bentuk S sampai seleksi, atau keduanya bukan keduanya. Atau bukan keduanya. Nah, tinggalkan itu ini echelon baris reduksi atau bukan nih, ini juga.
Ini juga ingat ya, syarat-syaratnya tadi ada 4 untuk yang tereduksi, ada 4 yang tereduksi, ada yang eselon barisnya, ada 3. Lalu selanjutnya, ini juga mudah. Selesaikan sistem berikut yang sudah di dalam bentuk eselon baris reduksi. Nah, sini kalian tentukanlah, ini juga mudah sebenarnya, ini udah ketahuan. Apa namanya, tentukanlah X1, X2, X3 itu apa. Gitu. Jadi, ini mudah juga. Selanjutnya, agak sedikit susah. Selesaikan sistem berikut yang sudah dalam bentuk eselon baris dengan substitusi balik. Gitu. Nah, kalau substitusi balik, seperti contoh yang saya kasih, substitusi balik, tinggal kalian ubah persamanya menjadi persamaan bersama linear, jadi apa namanya, kita X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, habis itu dilakukan berturut-turut ke atas. Gitu. Jadi ketahuan ya, X3-nya adalah 5, masukin aja nih ke X2-nya, X1-nya, nanti didapatkan hasilnya. Seperti itu. Untuk variabel bebasnya, kalian bisa masukkan variabel sembarang ya, boleh XY, boleh juga, mungkin XY dipakai. Bisa dibilang RST atau ABC juga nggak jadi masalah. Dan selanjutnya nih, selesaikan setiap sistem tersebut menggunakan baris eliminasi Gauss-Jordan yang nomor 4. Nah, oke. Saya pakai ordo yang enggak banyak-banyak, kali 3x4 sama 3x3, dia simple. Nah, sistem bersamaan ini berkomentar dulu diperbesar, berlakukan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, insya Allah nggak susah gitu. Kecil dan angka juga nggak banyak. Seperti itu. Oke. Seperti biasa, kumpulkan memiliki kejadian sekarang juga boleh, langsung kirim ke email saya, jadi masalah. Atau kalian apa namanya nanti bisa ada kejadian di rumah juga boleh. Dia mau ditanya di sini. Di sini yang kerja, maksudnya kelas kalian di sini udah kerja semua atau masih ada yang belum kerja? Maksudnya memang yang baru lulus tapi sengaja ngambil kelas karyawan gitu. Kerja, Pak. Oh, kerja. Saya kerja, Pak. Saya kerja besok. Oh, iya. Kerjanya sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kerjaan kalian sekarang, atau maksud saya gini, kerjaan kalian sesuai dengan pendidikan kalian atau beda? Beda, Pak. Saya sales bank. Ya, Pak. Sama, Oh, Pak. oke. Saya guru les. Admin sales. Saya lebih ke jaringan, Pak. Iya, Pak, saya Sales. juga. Saya Guru, sales. Pak. Guru ngaji. Ketika kalian mengambil TI, harapan kalian ketika lulus apa? Masuk ke TI juga atau gimana pekerjaannya? Mungkin kalau yang sudah teknologi ke teknologi ya, mungkin yang sales bank atau admin. Ingin jadi pengusaha, Pak. Oke, good. Iya sih, pengusaha lebih. Mendirikan startup, Pak. Guru aljabar, Pak. Guru aja, Pak. Amin. Karena saya juga dulu pernah didoain sama dosen saya seperti itu. Ini Fahmi katanya dikasih makanan. Jadi dosen. Padahal saya dulu nggak ada jadi dosen sama sekali. Maksudnya kalau bisa janganlah jadi dosen juga. Iya, kirimkan ke email saja. Kalau memang kalian kan susah ya ngetik di Word ya, saya juga sama ngalamin juga susah. Kalian foto tapi masukin ke Word aja gitu ya. Jadi seperti itu kalau memang apa namanya, ataupun kalian foto dalam bentuk PDF jadi satu file nggak apa-apa, tapi jangan jadi beberapa foto gitu. Mungkin kalau lebih simpel lagi itu kerjakan di kertas, di foto, convert ke PDF. Seperti itu lebih mudah, kalian scan, taruh ke PDF, itu simpel, lebih enak. Memang ya saya juga bikin materi juga, ya tak salah ketik lah, salah minusnya kurang lah, seperti itu sih. Jadi nggak apa-apa pakai, kalau memang apa namanya, mungkin yang ini kali ya, yang agak susah tuh yang di komputer tuh yang apa namanya, yang
eliminasi ghost build itu yang agak ribet gitu. Jadi dia saya ngalamin sendiri, buat ini aja bikin contoh soal aja ya susah gitu, sulit, makan waktu banyak seperti itu. Di sini dia udah menikah. Sudah punya. Ada Pak. Udah nikah. Ridwan, Pak. Ridwan Prasetya. Oke, ada lagi yang perlu ditanya? Pak mau lihat soal nomor 1, Pak, mau di screenshot dulu. Oke, kan ada di ini di chat. Kalian ngeliat ini di chat, saya di chat loh. Nggak bisa di-download ya dari ini? Bisa nggak? Saya keluar mulu, Pak, ini jaringannya. Jadi nggak ada. Oh gitu, oke. Pak, Yang lebih atasan dikit, Pak. e-learning, Pak. Ini sudah. Sudah. Pak, Iya. coba di-upload ke e-learning, Pak. Oh iya, baik. Saya coba upload ke e-learning ya. Iya, Pak. Saya agak gaptek sebenarnya e-learning itu. Saya coba upload belum ketemu ininya. E-learning. Pak, kalau jawaban yang soal kemarin boleh di-share, Pak, buat belajar. Oke. Boleh. Oh iya. Share ke Kemana aja boleh, Pak. oke, ke sini aja ya. File. Pertemuan pertama. Di close dulu. Nah, ini soalnya sama jawabannya. Kalian pelajari, kalian kalau nggak paham dihafalin aja. Saya ngambil soal dari sini lagi. Jadi nggak akan jauh-jauh dari yang pernah kalian pelajarin soalnya, contoh soalnya. Kalian ubah dikit doang, dikit 1 angka atau 2 angka. Ataupun nggak sama sekali, gitu aja. Ntar lihat nih, hilang nih. Hilang nih. Oh, baik. Aljabar karyawan. Lupa lagi namanya siapa. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Mau tanya yang lain? Oh iya, untuk menurut kalian ya, sekarang ini teknologi itu katanya apa ya? Yang kalian tahu? Kalian tahu trennya seperti apa? Maksudnya apa?
tren teknologi sekarang itu seperti apa? Ada yang tahu? Mungkin yang yang orang jaringan yang kerjanya sebagai networking, tren teknologi sekarang tren network itu apa? Gitu, ada teknologi baru apa? Gitu. Apa mungkin ada teknologi jaringan di mana sekarang jaringannya lebih canggih aja atau lebih luas aja jangkauannya, tapi cuma 5G doang sih yang saat ini. Ada 5G, ada belum sih. Ada yang tahu? Ada yang mungkin punya masukan? Nah, satu lagi. Ketika kalian nanti ini mau ada fokus mana ya? Fokus acuai. Sebentar, saya masih belum masuk bisa ke itu. Oke. Kalau kalian masuk ke prodi, sini ada informatika, fokusnya, mungkin biar lebih suka programmer, desain web. Mau ngambilnya apa nih ketika kalian nanti di semester akhir? Di MSc, digital marketing specialist, di business development major, ada universitas informasi, teknologi informasi, materi di data scientist, administrator sistem jaringan komputer, database, sama analis, sama integrator IT. Ada yang mau yang mana nih? Apa belum ada gambaran? Belum ada. Oh, jadi programmer, Pak. Dikasih. Nah, kalau apa ya? Sepengalaman saya doang, yang saya tahu nih. Sedikit informasi yang paling banyak dicari saat ini ya programmer sih intinya. Hampir sama programmer tuh banyak dicari gitu, mau back end, mau front end. Karena sekarang apapun itu rata-rata jadinya kebanyakan kalanya ada anak programmer. Tapi mau programmer yang kayak gimana nih? Gitu. Mau programmer mesin learning kah? Ada lagi mau jadi programmer web kah? Gitu ya. Kalau di sini kan kalau di sistem informasi ada digital marketing spesialis, business development manager ya. Ada arsitektur, ini lebih kayak manajemen sistemnya sih. Gitu. Jadi apapun itu programmer memang susah, tapi jangan dihindari, dipelajari aja, dibawa senang aja gitu. Contohnya kayak web ya, web maksudnya juga ada belah parel juga untuk yang CMS-nya. Paling nggak kalian bisa WordPress, ada yang bisa WordPress di sini, yang simple gitu, install WordPress, habis itu bikin wartawan, iya ada PNG juga benar, ada PNG sekarang. Ada lagi namanya tadi bagaimana itu? Yang programmer ya. Apa mau dia di sistem analisnya atau data analis, data scientist seperti itu. Ada data scientist, data analis, data scientist enak tuh nih. Bisa jadi, Pak. Iya, cuman main di ini doang, gajinya lumayan deh. Gajinya lumayan. Boleh tuh, Pak. Jadi referensi, Pak, referensi.
Iya, jadi kalau misalnya kalian jadi gini, sebenarnya programmer paling apa ya, data scientist itu adalah apa namanya, profesi dan apa ya, profesi dan fokus yang menjadikan itu uang gitu loh. Kalau misalnya kalian yang menjadi sekarang kerja sebagai data scientist, kalian duitnya dapat, fokusnya dapat, kalian bisa masuk ke S2 S3-nya pun juga di situ, seperti itu. Karena data scientist isinya apa? Isinya kayak machine learning, kayak AI, intelligence artificial, isinya seperti itu. Cuman bedanya data scientist-nya adalah sebagai model datanya gitu. Jadi ketika sebuah machine learning dibuat, seorang data scientist membuat role modelnya dulu gitu. Dia ini machine learning-nya mau dipakainya tuh pakai algoritma apa gitu ya. Kalau contoh dulu saya pernah waktu S2 saya ngambil tentang machine learning, jadi isinya adalah bagaimana sebuah model mesin dapat mengidentifikasi sebuah teks bacaan, intinya teks dan bacaan sih, seperti itu. Gimana caranya sebuah mesin dapat mengubah seperti itu. Jadi memang dibuat role modelnya adalah ya bagaimana seperti manusia mengidentifikasi sebuah teks. Dibuat role modelnya, dibuat pakai KNN. Ada KNN, ada lagi namanya pembobotannya itu lebih fokusnya kemana. Seperti itu sih. Nah, data scientist juga, kalau kalian lihat, coba dibutuhin banyak perusahaan, lab-nya juga mahal gitu. Kalau kalian tahu ya, lab-nya juga mahal. Bisa kalian cek training data scientist itu ya lumayan, tapi mumpung lagi sekarang sih lagi pada jatuh ya, lagi pada turun gitu karena lagi pandemi seperti ini, mungkin muridnya juga nggak ada, biasanya mereka pada bantu harga tuh. Tapi lumayan, tapi ketika keadaan normal ya itu tinggi lagi seperti itu. Dan berapa gajinya? Lumayan ya, gajinya bisa 15 juta, 10 juta. Kalau kalian bisa jadi untuk yang maksudnya baru fresh graduate itu 8 juta. Nah, kalau kalian mau cari trainingnya pun nanti saya upload ya. Saya lagi belum sempetin. Kadang suka ini ya, suka kita bisa lihat saya ini data science macam program Python, ada Coursera, Udemy, dan Udemy murah, cuma pakai bahasa Inggris semua. Udemy ini murah, learning course yang bisa dibilang internasional, internasional, memang punya orang luar. Dan biaya paling murah di sini kalau dibandingkan yang lain, ada Udemy, ada Coursera, ada apa lagi gitu. Tapi itu sih yang paling kalau di kantor saya, karena saya ada pakai LinkedIn Learning. Kalau saya sih pak ininya, karena di kantor saya kita semua employee dikasih dikasih lisensinya untuk semua, kita dibebaskan untuk belajar, harus selalu belajar, intinya seperti itu. Saya juga jadi dosen mikir ya, daripada ilmunya nggak ada, maksudnya ilmunya kebuang, mendingan diajarin, dikasih mengajarkan ke orang lain, seperti itu sih. Nah, jadi kalian bisa coba ke sini ataupun kalau mau yang ini ke pintaria.com. Juga ada kelas-kelasnya juga, atau kalian bisa lupa kemarin juga. McAfee. Kalau masih di home, lagi sedang nggak
Indonesia. Jangan kolaps nih. Enggak, masih ada. Nah, dari sini juga. Saya sih lebih rekomendasi ke sini ya, ke MKI ini. Karena apa? Lebih, apa ya, lebih real, lebih, apalagi namanya, pokoknya lebih, step-stepnya lebih mudah karena saya pernah ikut. Yang ngajarnya juga enak. Terus apa namanya, kita diajarin dari basic, dari awal, step-stepnya untuk apa namanya menjadi data science itu seperti apa, maksudnya dalam real pekerjaan mereka itu dari itu ngapain aja sih, seperti itu. Transisi sini mungkin kita coba gini balik ke kampus ya. Jadi mahasiswa itu paling enggak kalau emang ada namanya data science, mereka ada menjadi biaya kuliah mereka itu dimasukkan ke sini juga gitu ya. Jadi kalian bisa apa namanya kerja sama dengan beberapa lembaga yang lainnya atau mungkin dari SDR sendiri bisa ini juga gitu. Bisa apa namanya ada labnya data sendiri gitu. Jadi bisa learning sama yang lainnya bisa diajarkan gitu. Fokusnya itu kaitan science learning, computer vision, algorithm, seperti itu sih. Kalau ini, dan mudah-mudahan. Lah kalau web development di Sambat Project lu harus bilang bagus nih, benar bagus. Karena ya pemrograman ya dibutuhkan gitu, mau nggak mau yang skill pemrograman itu memang apa namanya memang nggak akan kebuang gitu. Jadi memang kebanyakan pertanyaannya pemrograman apapun itu, entah networknya begitu, pemrograman network juga ada gitu. Kayak Python juga kalau seperti itu. Oke, saya mau tanya lagi gimana yang lain-lain, nanti saya coba upload ke ininya atau nanti saya minta ke Mas Agung ya untuk share ke kalian soalnya. Ada lagi yang mau ditanya, ada yang masih di kantor, Muhammad Soleh, ada Pak Doni. Kalau tidak ada yang ditanya, saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Oke, saya akhiri perkuliahan kita. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.